Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Purworejo 88,5 MHz Rema FM paling dipercaya milik kita bersama. Selamat pagi pendengar Irama FM, berjumpa kembali tentunya bersama saya Jafar di sini di Dialog Pagi bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Purworejo. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, tentunya satu dari Ibu Akmalia, anggota KPU Kabupaten Purworejo, dan juga Bapak Trinto Haryadi, anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan di pagi hari ini kita akan bahas dengan tema 4 tahapan Pilkada 2020 ditunda. Dan juga apa sekarang yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun juga Bawaslu. Selamat pagi tentunya untuk Ibu Amalia dan juga Bapak Trinto Haryadi. Selamat pagi Mas Jafar. Iya, ini untuk kabarnya gimana hari ini nih, Bapak? Alhamdulillah ini? Sehat, baik, sehat. Ya. Oke, dan ini ada banyak pertanyaan tentunya ya Bu ya, seputar Pilkada di 2020. Nah ini karena kita juga terkendala dengan adanya virus COVID-19 ini, bagaimana tanggapan dari Bawaslu terlebih dahulu mungkin? Oh, dari KPU terlebih dahulu. Oke. Oke, dari KPU dulu. Oke. Mungkin dari Ibu Akmalia. Oke. Jadi yang pertama kami menyapa pendengar setia Irama FM ya. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga kita berdoa semoga virus ini tidak lama, pandemi ini tidak lama di Indonesia ya, terutama di Kabupaten Purworejo. Semoga tidak ada yang positif. Juga kita berdoa ke depan lebih baik lagi, semoga tidak ada virus lagi yang menyebar di sini. Oh iya, pasti. Kemudian menyikapi dengan adanya pandemi virus atau COVID-19 ini ya, KPU RI kemarin pada tanggal 22 sudah memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah ya. Ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, apa saja yang ditunda di tahapan ini? Karena memang tahapan yang paling dekat sedianya itu adalah yang pertama terkait dengan verifikasi faktual untuk syarat dukungan pencalonan perseorangan. Nah, ini yang melalui jalur perseorangan, karena pencalonan itu kan ada dua jalur ya. Ada jalur perseorangan, ada jalur dari partai politik. Nah, kemudian untuk verifikasi faktual syarat dukungan dari jalur perseorangan ini ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, nanti akan diatur lebih lanjut lagi. Kemudian yang ditunda lagi adalah, nah kemarin ini Mas, kami sedikit cerita ya, tanggal 22 ketika kita sudah bersiap dengan pelantikan PPS di semua kecamatan, terutama di Kabupaten Purworejo, tetapi dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai hal, kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, akhirnya kita tunda pelantikan PPS di Kabupaten Purworejo. Meskipun di surat edaran itu ada dua opsi ya, atau di keputusan KPU RI itu ada dua opsi, ada yang pelantikan atau tidak. Yang bagi yang pelantikan itu memang nantinya masa kerja PPS itu ditunda dulu. Nah, tetapi kami KPU Kabupaten Purworejo dengan mempertimbangkan berbagai hal, kemudian dengan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, akhirnya kami menunda untuk acara pelantikan tanggal 22 kemarin. Padahal ini di semua kecamatan sebenarnya sudah siap. Kita juga sudah siapkan protokoler untuk pencegahan penyebaran virus ini ya, atau COVID-19. Tetapi memang dengan berbagai pertimbangan, dengan juga adanya keputusan KPU RI nomor 179 ini, akhirnya kita tunda untuk pelantikan PPS sampai batas waktu yang belum kita tentukan. Nah, ya, nanti akan diatur lebih lanjut oleh KPU RI, karena kita di bawah ini KPU Kabupaten itu kan sifatnya sebagai pelaksana ya Mas, sebagai eksekutor lah. Kalau regulatornya kan di atas, pengambil kebijakannya itu di atas. Nah, kemudian apalagi yang ditunda, yaitu
Pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih ini diawali dengan yang namanya pembentukan PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih yang sedianya di tahapan itu mulai tanggal 16 April sampai 26 Maret maaf ya, 26 Maret okay. Sampai dengan 15 April. Okay. Nah, ini juga kita ditunda juga, termasuk tadi ya sudah dari pelantikan PPS, kemudian pembentukan sekretariat PPS juga kita tunda, kemudian pembentukan PPDP yang awalnya tanggal 26 Maret sampai 15 April juga kita tunda. Sekaligus juga dengan pencocokan dan penelitian yang kemarin di tahapan itu mulai tanggal 18 April. Okay. Karena setelah pembentukan PPDP kan kemudian ada coklit ya, pencocokan dan penelitian. Ini juga kita tunda. Jadi ada beberapa hal tadi ya Mas yang kita tunda. Yang pertama, pelantikan PPS. Berarti ini sekaligus juga dengan perekrutan sekretariat PPS. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Verifikasi ini terdiri dari penyerahan atau penyampaian dukungan ke PPS, kemudian untuk dilakukan verifikasi faktual. Ini yang tahapannya juga sama dengan perekrutan PPDP, yaitu mulai tanggal 26 sampai dengan 26 Maret sampai dengan 25 April. Kemudian dalam verifikasi itu kan ada berbagai macam kegiatan ya Mas. Ada penyerahan syarat dukungan ke PPS dari KPU, ada verifikasi faktual oleh PPS, kemudian ada rekapitulasi namanya. Rekapitulasi dukungan itu. Nah, rekapitulasi ini berjenjang mulai dari tingkat PPK kemudian sampai ke KPU. Nah, ini juga kita tunda semuanya. Kemudian tadi pemutakhiran data pemilih tadi, ya, pembentukan PPDP, kemudian coklit dan sebagainya. Oke, baru saja dijelaskan oleh Ibu Akmalia dari anggota KPU bahwa memang banyak sekali yang ditunda ya. Nah, untuk sekarang ini ke Bawaslu ini ya, bagaimana menyikapi virus corona ini ya, tentunya. Mungkin dari Bapak Trinto Haryadi, silahkan. Juga mengeluarkan surat edaran. Surat edaran tertanggal 24 Maret. Jadi yang isinya bahwa Bawaslu itu memastikan bahwa seluruh jajaran KPU di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Projo itu melaksanakan keputusan KPU RI, yaitu melakukan penundaan. Kemarin setelah KPU RI mengeluarkan edaran, kami Bawaslu Projo sudah berkoordinasi dengan KPU memastikan bagaimana mencikapi keputusan KPU RI ini, dan KPU Kabupaten Projo sudah memutuskan bahwa untuk pelantikan PPS dan lainnya itu ya, kayak penyerahan dukungan perseorangan, pemutakhiran data pemilih, PPDP itu semua ditunda. Artinya sudah sesuai dengan instruksi dari keputusan KPU RI, dan itu kami memang bertugas memastikan itu sudah dilakukan dengan baik. Dan kenapa kemudian harus dipastikan? Karena ini mencangkut terkait dengan keselamatan orang banyak kan. Karena kita ketahui bahwa penundaan ini juga akibat adanya pandemi COVID-19 atau corona ini yang kemudian cukup meresahkan masyarakat. Nah, di Bawaslu selain melakukan pengawasan penundaan itu, kami juga di tingkat pengawas tingkat ad hoc itu juga mengalami perubahan, mengalami penundaan tepatnya. Jadi pada surat edaran nomor 0252 tertanggal 24 Maret kemarin itu Bawaslu Pusat itu meminta agar Panwas Kecamatan itu nanti masa jabatannya ditunda dulu. Bukan diberhentikan ya, tapi ditunda. Ditunda berarti ya, ya bukan ditunda. Diberhentikan. Ya. Sementara untuk pengawas tingkat desa itu kan kemarin sudah kita lantik, karena pelantikannya agak jauh sebelum geger corona ini. Kalau PPS kan pas geger mau dilantik akhirnya kemudian dipending kan, dipending. Lah ini kalau di tingkat kami sudah dilantik, malah sudah dilantik. Tapi instruksi dari Bawaslu Pusat melalui surat edaran tersebut bahwa sama pengawas tingkat desa juga sementara ditunda masa jabatannya, artinya tidak boleh bekerja sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan juga. Ya, ini memang situasi yang sebetulnya tidak kami harapkan ya, karena tahapan pilkada ini sangat krusial untuk perkembangan demokrasi di Projo, tapi karena situasinya tidak mendukung, karena ya
Oleh karena itu kami juga mengikuti instruksi dari pusat, kalau memang harus ditunda ya ditunda. Nah, itu untuk jajaran tingkat ad hoc Panwas Kecamatan dan PKD atau Panwaslu Desa, kelurahan atau desa itu juga kita tunda masa kerjanya. Bukan kami berhentikan, sekali lagi, karena ada beberapa informasi kok diberhentikan, bukan. Ini ditunda. Besok kalau situasinya sudah kondusif, maka tahapan dilanjut, maka mereka nanti akan bekerja. Nah, kemudian selain melakukan penundaan pengawas tingkat ad hoc kecamatan dan desa, kami juga tetap melakukan koordinasi. Tapi di tingkat kabupaten juga sama, ada proses social distancing ya yang diimbau oleh pemerintah. Kami melaksanakan itu, di mana kami juga menyusun jadwal piket anggota Bawaslu, juga jadwal piket staf-staf kami. Jangan sampai kami setiap hari berkerumun di situ kan, malah nggak kondusif. Artinya kita juga membuat skema penjadwalan piket sehingga di kantor tidak begitu ada banyak kerumunan, kira-kira begitu Mas sementara. Terima kasih, baru saja sudah dijelaskan oleh Bapak Trinto Haryadi, dan bagaimanapun kita juga harus mematuhi dari instruksi dari pusat ya Pak, pastinya, dan semoga memang wabah ini segera pergi atau keluar tentunya ya. Karena memang ini pilkada nanti di September ya. September 2020. Dan buat pendengar Irama FM, silakan untuk Anda yang mau bergabung untuk memberikan atensinya bisa bergabung ke 081 392696815, dan sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dengarkan sugesti saya. Lihat amplop berisi uang ini. Pilih gambar ini. Begitu Anda terbangun, ingat, pilih gambar ini. Sekarang, bangun. Apa yang Anda lakukan? Saya akan melaporkan Anda ke Bawaslu karena telah melakukan politik uang. Walah, kok nggak mempan hipnotisnya? Padahal sudah pakai amplop isi uang juga. Kami pengawas pemilihan umum. Jangan termakan sama rayuan politisi curang. Jika menemukan praktek politik uang, laporkan ke Bawaslu. Hati-hati, politik uang bisa menciderai pemilu. Calon bisa dibatalkan. Politik uang adalah pidana pemilu. Politik uang menghancurkan demokrasi. Bersiaplah, menang terhormat, jika kalah bermartabat. Ayo awasi pemilu 2019. Laporkan setiap pelanggaran ke Bawaslu Jawa Tengah dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 423. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. 88,5 MHz Ram FM paling dipercaya milik kita bersama. Tentunya kembali lagi bersama saya Jafar di Dialog Pagi dengan dua narasumber. Dari KPU ada Ibu Akmalia, anggota KPU Kabupaten Purworejo, dan juga dari Bawaslu Purworejo ada Bapak Trinto Haryadi yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kalau tadi sudah membahas tentang corona ya di Purworejo dan dampaknya terhadap KPU dan juga Bawaslu. Nah ini untuk ke KPU tentunya ya, ada pertanyaan tentunya. Ini kalau misalkan pemilihan itu kan ada pelipatan banyak kertas gitu. Nah itu kan harus melibatkan banyak orang. Ini bagaimana sistem kerja yang sudah disiapkan tentunya. Nah ini jadi gini Mas. Dengan berbagai pertimbangan yang sudah lakukan oleh KPU RI ya, karena dalam tahapan pemilihan kepala daerah ini, pilkada ini kan kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang banyak. Nah, padahal sekarang ini kita sedang dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Maka KPU RI memutuskan dengan berbagai pertimbangan ya, termasuk kemarin ada saran dari Bawaslu RI juga ya untuk mempertimbangkan bagaimana sistem kerja atau mekanisme kerja pada saat situasi pandemi virus COVID-19 ini. Maka kemudian KPU RI memutuskan untuk menunda, jadi semuanya ditunda, bahkan sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti mungkin berapa hari lagi atau berapa minggu lagi akan dievaluasi lagi sesuai dengan perkembangan
zamannya bagaimana ya, perkembangan situasinya seperti apa. Kemudian terkait dengan tadi, jangankan pelipatan suara atau surat suara yang melibatkan orang banyak ya, kita yang pencocokan dan penelitian, kemudian verifikasi faktual saja yang dilakukan door to door oleh petugas kita, ada dari PPS atau PPDP, ini aja kita undur, belum kita laksanakan atau kita tunda dulu, melihat situasi yang nanti seperti apa, nanti baru KPU RI akan memutuskan kembali seperti apa. Tetapi ini tidak mengurangi juga pelayanan dari KPU terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, hal-hal atau kegiatan yang sifatnya itu menimbulkan kerumunan, kemudian menimbulkan interaksi antar orang, ini memang kita tunda semuanya. Jadi dalam situasi seperti ini, jangankan yang berkerumun ya, yang tadi kegiatan atau yang door to door aja kita tunda terlebih dahulu. Jadi memang kita harus mengutamakan dari segi sosial kemasyarakatan ya, dari segi keselamatan masyarakat atau rakyat Indonesia. Maka dengan ini tahapan-tahapan yang tadi ditunda, Mas. Jadi kita belum sampai bicara dengan pelipatan surat suara, bahkan sebelum proses pelipatan suara kan banyak sekali tahapan yang harus dilaksanakan. Karena surat suara itu dicetak nanti ada dasarnya. Dasarnya itu dari DPT plus 2,5%. Nah, DPT-nya saja belum kita tentukan karena tahapan menuju ke DPT-nya saja masih kita tunda. Masih ditunda juga ya? Iya, betul. Ya, memang sampai saat ini belum ada jaminan sampai kapan situasi ini akan berlangsung, itu yang pasti kan. Maka kalau di jajaran Bawaslu ini mendorong lebih fokus kepada bagaimana karena tadi Panwas kecamatan kita tunda masa kerjanya, kami harapkan mereka melakukan diam diri di rumah, kemudian ikut dalam hal melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya virus COVID-19 misalkan. Itu kan lebih kemudian mendukung program pemerintah di mana ikut bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 ini. PKD pun juga kami arahkan untuk kemudian sudahlah Bapak Ibu sekarang ditunda dulu, nanti ini sementara fokus di melawan penyebaran virus COVID-19 gitu loh. Jadi sementara ini memang aktivitas Panwas kecamatan, PKD, PPS, PPK off dulu semuanya, fokus melawan virus corona ini. Jadi sama ya dengan Bawaslu ya, di KPU itu juga ada surat edaran 284 ini terkait dengan penonaktifan atau penundaan dulu masa kerjanya PPK. Kalau PPS kan kemarin sudah otomatis dengan penundaan pelantikan PPS, kita juga membuat surat keputusan nomor 13 KPU Purworejo tentang penundaan tahapan di Kabupaten Purworejo. Kita juga membuat surat keputusan terkait penundaan masa kerja PPS. Kemudian yang akan datang kita juga akan membuat keputusan penundaan masa kerja PPK dan sekretariat PPK. Jadi sama dengan Bawaslu, karena penundaan dari KPU RI ini seperti tadi saya bilang masih belum tahu sampai kapan, karena pasti setiap ini akan dievaluasi lagi ya oleh pengambil kebijakan. Maka per 1 April nanti akan kita tunda dulu untuk masa kerjanya PPK, sama dengan Wascam. Jadi kalau kemarin PPK Maret sudah bekerja ya, sudah ada tugas, sudah ada output. Ini yang April itu nanti kita tunda dulu masa kerjanya. Dan memang banyak sekali yang ditunda ya, bukan hanya di KPU tapi juga efeknya di kemana-mana. Bawaslu ya, efeknya memang kemana-mana. Nah ini juga publik bertanya-tanya ini, karena kan setelah banyak fokus melawan virus COVID-19 ini, apa kendala-kendala yang dihadapi selain itu mungkin ya, karena kan bisa jadi ada kendala lain juga ini dari KPU dulu mungkin. Ya, maksudnya kendala terkait dengan penyebaran ini ya? Apa gimana? Kendala kan tadi fokus melawan corona ya. Mungkin kendala yang lain terkait tentang persiapan untuk pilkada. Oh iya. Nah ini juga kita pasti masih menunggu kebijakan dari KPU RI. Ketika tahapan ini ditunda, kemudian pemilihan Bupati Wakil Bupati tetap tanggal 23 September, tentu ada tahapan-tahapan yang mungkin dipadatkan. Atau bagaimanapun kebijakan KPU RI, nanti kita sebagai pelaksana mestinya harus siap melaksanakan.
Cuma memang apabila tahapan ini dipadatkan, ini tentu akan menjadi bukan kendala sebenarnya ya, tapi ekstra kerja kerasnya bagi kami jajaran KPU Kabupaten sampai dengan jajaran BPS, karena pasti kalau tidak ditunda saja, dulu kita tiap hari sampai lembur-lembur ya Pak Rinto ya. Ya ini Mas Rinto yang sering mengawasi kita kerjanya KPU itu, kalau di tahapan yang 1 tahun itu kalau kita lebarkan itu seperti kerja 2 atau 3 tahun itu sebenarnya. Makanya kalau besok ketika ada penundaan ini, kemudian tahapan pilihan tetap di 23 September, kemungkinan akan ada pemadatan tahapan. Tapi kita juga belum tahu nanti bagaimana. Kalau pemadatan tahapan ini ya tentu kerja keras bagi KPU dan jajarannya untuk menyelesaikan semua tahapan di waktu yang sangat mepet atau mendesak. Ya, betul, betul. Ini perlu ekstra tenaga, ekstra pemikiran dan semuanya. Oke, dari Ibu Akmalia tadi sudah menjelaskan juga, dan ini sekarang ke Bapak Trinto Haryadi nih terkait kendala-kendala lain selain virus COVID-19 ini. Ya, sebetulnya kalau kami sama sih, karena ini kan KPU Bawaslu itu kan satu paket ya, sama-sama penyelenggara pemilu maksud saya. Artinya kalau di tingkat KPU mengalami kesulitan dalam hal teknis, barangkali kami juga secara teknisnya hanya menyesuaikan apa yang dilakukan oleh KPU. Memang kendala yang lebih banyak di KPU menurut saya, karena sifatnya teknis, ngurusi administrasi dan lain sebagainya. Itu kan kalau terjadi pemadatan maka akan kira-kira menumpuk gitu ya. Maka ada dorongan wacana di pusat, ada 2 opsi ya. Selain tadi opsi pemadatan, maka ada opsi ditunda. Pencoblosannya ditunda. Jadi tidak di 23 September. Karena asumsinya ini dorongan dari masyarakat di pusat ya. Saya hanya menyampaikan informasi bahwa kalau ada pemadatan maka ada beban kerja KPU yang sangat besar. Yang kedua, misalkan pemadatannya di tingkat tahapan kampanye misalkan. Ini kan yang tadinya barangkali 2 bulan kampanye tinggal 1 bulan. Kira-kira kan ada kurang efektif lah kira-kira begitu. Ada pengurangan jatah untuk kampanye. Maka bisa diartikan juga ini kurang mengena, atau bahkan ekstrimnya ini ya kurang berkualitas kira-kira begitu. Maka kemudian mengurangi hak masyarakat informasi ya. Nah itu, maka kemudian ada opsi yang lain, kira-kira bagaimana kalau kemudian ini diundur gitu lah. Tidak 23 September coblosannya, bisa 1 Januari 2021 misalkan. Tapi ini nanti akan banyak evaluasi, karena di Undang-Undang 10 itu kan pelaksanaan pilkada serentak itu kan sudah berbunyi 2020 di bulan September. Jadi kalau memang harus diundur tidak di bulan September, maka harus ada revisi undang-undang gitu ya, harus dirubah tidak menyebut September 2020 tapi bisa dirubah gitu loh. Maka sekali lagi ini kan masih opsi-opsi ya, apakah hanya pemadatan atau sampai diundur pelaksanaan pilkadanya. Maka kami menunggu dari diskusi di RI dan nanti bagaimana keputusannya, apakah akan hanya pemadatan atau diundur, kita nanti mengikuti saja hasilnya. Tapi yang jelas proses ini memang kami merasa sangat prihatin ya dengan situasi ini, dan semoga saja di jajaran penyelenggara pemilu juga tidak ada masalah, tidak ada yang terserang dan lain sebagainya. Harapan kami begitu. Tentunya ya, semoga ini lancar terus ya Pak ke depan ya, karena memang sudah banyak sekali yang ditunda. Kalau dipadatkan juga pasti bukan hanya menguras tenaga tapi juga bisa bekerja menjadi kurang maksimal itu ya Pak. Oke ya. Dan tentunya tetaplah menyatu di 88,5 MHz Ramai FM. Akan ada jeda iklan berikut ini. Dengarkan sugesti saya. Lihat amplop berisi uang ini. Pilih gambar ini. Begitu Anda terbangun, ingat, pilih gambar ini. Sekarang, bangun. Apa yang Anda lakukan? Saya akan melaporkan Anda ke Bawaslu karena telah melakukan politik uang. Walah, kok nggak mempan hipnotisnya? Padahal sudah pakai amplop isi uang juga. Kami pengawas pemilihan umum. Jangan
Jangan termakan sama rayuan politisi curang. Jika menemukan praktek politik uang, laporkan ke Bawaslu. Hati-hati, politik uang bisa menciderai pemilu. Calon bisa dibatalkan. Politik uang adalah pidana pemilu. Politik uang menghancurkan demokrasi. Bersiaplah, menang terhormat, jika kalah bermartabat. Ayo awasi pemilu 2019. Laporkan setiap pelanggaran ke Bawaslu Jawa Tengah dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 423. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. 88,5 MHz Rama FM paling dipercaya milik kita bersama. Masih tetap bersama saya Jafar di pagi hari ini bersama dua narasumber. Dari KPU ada Ibu Akmalia dan juga dari Bawaslu ada Bapak Trinto Haryadi ini ya di pagi hari ini dengan tema 4 tahapan Pilkada 2020 ditunda dan apa yang sekarang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun juga Bawaslu. Nah ini langsung saja untuk pertanyaannya, ini apa yang sekarang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun juga Bawaslu. Dari KPU Ibu Akmalia terlebih dahulu. Ya, kemarin terkait dengan penundaan tanggal 22 ya, tanggal 22 September 2020 itu KPU Kabupaten waktu itu masih melaksanakan yang namanya verifikasi administrasi untuk syarat dukungan calon perseorangan sampai terakhir kemarin tanggal 25. Jadi ketika ditunda kami tidak serta-merta berhenti pas penundaan itu, tapi kita masih jalan sampai tanggal 25 kemarin. Kita masih melaksanakan yang namanya verifikasi administrasi. Kemarin tanggal 25 kita sudah selesai. Kita sudah tanda tangan berita acara terkait hasil verifikasi administrasi. Tapi kemudian penyerahan hasil ini kepada baik itu kepada Bawaslu ataupun kepada bakal pasangan calonnya ini nanti tetap masih ditunda sampai dengan dicabutnya penundaan. Baru nanti kita serahkan hasilnya. Kemudian yang sekarang dilakukan oleh KPU itu sebenarnya banyak juga Mas, meskipun banyak ada juga penundaan ya, terus meskipun juga kita jadwalkan atau kita atur sedemikian rupa terkait dengan KPU dan staf sekretariatnya untuk bekerja. Kan sekarang ada yang WFH ya, work from home, ada yang work from office ya. Jadi kita jadwal ya Mas, tidak setiap hari itu staf itu masuk di kantor. Kita juga antisipasi untuk tidak terlalu banyak orang berkerumun di kantor ya. Okay. Ya, tapi banyak yang kita kerjakan. Yang sekarang setiap tahapan itu kan kita juga harus membuat laporan. Lah laporan tahapan itu selalu jalan. Yang sekarang kita buat masih kemarin ada laporan terkait dengan perekrutan badan ad hoc yang notabene sebenarnya sudah selesai nih. Pembentukan PPK, PPS kan sudah selesai. Kita laporkan juga setiap bulan. Kemudian kita juga masih punya namanya PPID atau informasi ya, terkait dengan informasi yang kita sajikan ke masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan informasi bisa datang ke KPU ataupun bisa melalui websitenya KPU, sudah ada ininya sendiri ya, ada mekanismenya sendiri. Nah itu kita juga menyajikan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya informasi yang bukan yang dikecualikan ya. Nah kemudian kita juga punya yang namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu, yang di KPU Purworejo itu namanya Galeri Demokrasi. Nah ini juga selalu kita kembangkan terkait dengan isi dari Galeri Demokrasi ini, yaitu untuk sama menyajikan juga info-info atau informasi terkait dengan tahapan pemilu atau pemilihan. Nah itu selain rutinitas yang kita laksanakan tiap hari ya Mas, ada terkait dengan laporan keuangan, itu yang hal-hal rutin yang kita laksanakan. Pemeliharaan kantor masih banyak, sebenarnya banyak yang kita lakukan di luar tahapan pemilihan ini. Kemudian meskipun tahapan ini ditunda, tapi persiapan untuk pelaksanaan tahapan ini tetap kita laksanakan. Meskipun belum kita laksanakan tahapannya ya, tapi persiapan menuju tahapannya itu tentu kita laksanakan. Seperti misalnya bagaimana kita memikirkan pemetaan TPS besok, yang sudah kita asumsikan TPS-nya itu kan ada 1242.
untuk pemilihan bupati wakil bupati Purworejo. Nah, ini kan kita harus pikirkan di setiap desa yang kemarin di pemilu itu kita kan satu kabupaten pemilu itu ada 3032 TPS ya. Kemudian kita gabung menjadi hanya 1242 TPS. Ini bagaimana caranya kita menggabungkan TPS-TPS di desa yang kemarin sudah dipisah-pisah karena kemarin di pemilu 2019 kan pemilih maksimal itu 300 per TPS. Nah, kalau untuk pilkada itu kan aturannya pemilih 800 per TPS karena hanya satu surat suara ya. Nah, jadi ini kita juga persiapkan oleh KPU. Persiapkan ya dari KPU dan betul. Banyak juga ini kegiatan dari KPU tetap banyak meskipun banyak yang ditunda tapi tetap aktif juga. Dan ini mungkin banyak juga yang bertanya, bisa lebih dijelaskan tentang rumah pintar pemilu ini bagi masyarakat mungkin biar lebih mengenal gitu. Ya, jadi dari tahun 2017 KPU Purworejo itu sudah mempunyai, bahkan 2016 ya, mempunyai namanya Galeri Demokrasi yang dari KPU RI itu dinamakan Rumah Pintar Pemilu. Nah, kalau di KPU Purworejo tadi dinamakan Galeri Demokrasi. Nah, ini apa sih sebenarnya Galeri Demokrasi? Galeri Demokrasi itu kita menyajikan informasi terkait dengan pemilu atau pemilihan, mulai dari pemilu yang pertama ya, hasil-hasilnya sampai dengan pemilu yang terakhir kemarin 2019. Di situ kita bisa lihat hasil pemilu di setiap periode, kemudian hasil pilkada di setiap periode, berapa partisipasinya dan lain-lain. Kemudian di Galeri Demokrasi itu sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdiskusi terkait dengan kepemiluan. Kita bisa membaca buku, belajar di situ. Kita bisa melihat film terkait dengan kepemiluan itu kita lakukan di situ. Namun di situasi yang sekarang ini, di situasi dalam kita harus memutus penyebaran ya, atau rantai penyebaran COVID-19 ini, memang kita masih hanya memperbaiki saja. Kalau dulu kan kita mengundang masyarakat, kita mengundang berbagai elemen dari mahasiswa, kemudian dari siswa untuk bisa melihat ke Galeri Demokrasinya KPU. Tapi karena kita sekarang ini sifatnya mengurangi kerumunan, jadi memang yang sekarang ini belum kita lakukan untuk mengumpulkan masyarakat atau mengundang orang untuk melihat Galeri Demokrasinya kita atau untuk berdiskusi di Galeri Demokrasinya KPU. Tetapi sebenarnya itu bisa dilakukan. Nah, ketika besok ada penundaan sudah selesai, kemudian pandemi ini sudah berakhir ya, tentu itu akan kita lakukan kembali, kita laksanakan kembali sebagai bentuk dari sosialisasi maupun sebagai bentuk dari pendidikan pemilih kepada masyarakat. Karena KPU itu punya program yang namanya juga pendidikan pemilih ya. Selain kalau sosialisasi itu kan memberikan informasi terkait tahapan pemilu atau pemilihan. Tetapi kalau pendidikan pemilih itu bagaimana kita menyadarkan pemilih terkait pentingnya pemilu atau pemilihan. Jadi dua hal yang agak berbeda meskipun hampir sama. Oke. Iya. Ya, tentunya tadi sudah dijelaskan tentang rumah pintar pemilu ya. Kalau untuk saat ini memang lebih fokus untuk memutus rantai dari virus COVID-19. Tidak ada kerumunan-kerumunan lebih dahulu. Oke, mungkin ini dari Bawaslu ya. Apa yang sekarang dikerjakan oleh penyelenggara Bawaslu ini di situasi yang seperti ini? Ya, kami saat ini lebih konsentrasi kepada sosialisasi dan pendidikan masyarakat via online. Jadi kita fokus ke dunia maya karena memang untuk mengumpulkan banyak massa itu nggak boleh sekarang. Maka kita terobosan untuk melakukan sosialisasi peningkatan kapasitas menggunakan teknologi yaitu internet ya, atau online tadi. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Pertama, melalui sosial media kita push konten-konten terkait dengan pengawasan. Contoh misalkan bagaimana bahaya politik uang, netralitas ASN, pesan-pesan pengawasan itu kita tampilkan melalui infografis. Tampilannya menarik, kemudian kita upload ke Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga membuat video-video pendek. Beberapa waktu yang lalu sebelum edaran dari Bawaslu RI itu keluar,
bahwa Panwascam itu ditunda masa kerjanya, sempat kemarin teman-teman kecamatan, Panwaslu kecamatan juga melakukan sosialisasi melalui infografis dan video-video pendek. Teman-teman Panwascam kecamatan cukup kreatif membuat video-video pendek terkait dengan pernyataan dari stakeholder ya, contoh kayak Pak Camat, Pak Kapolsek, kemudian Pak Koramil dan Ramil itu menyampaikan kuat-kuatnya bagaimana ikut serta dalam mensukseskan pilkada. Itu cukup ramai di akun-akun Facebook maupun Instagramnya Panwas Kecamatan, dan kita apresiasi. Nah, setelah Panwascam off ya, maka kemudian mereka harus betul-betul off, tidak melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Lah, adapun di kabupaten juga saat ini sedang mengembangkan jagongan pemilu via online. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum kondisi COVID-19 ini merebak, kita seringkali melaksanakan jagongan pemilu di kantor. Kita undang beberapa teman, kemarin ada juga mahasiswa, tokoh masyarakat kita undang untuk diskusi. Lah, karena situasinya seperti ini, maka kita sekarang berpindah ke online. Jadi kita jagongan pemilu tetap anggota Bawaslu berbicara terkait dengan materi. Nanti masyarakat bisa menyaksikan lewat siaran langsung di Instagram misalkan, atau di YouTube misalkan. Itu kan lebih enak. Toh juga masih bisa berinteraksi kan, ada kolom komentarnya, bisa tanya, bisa komentar, itu sangat memungkinkan. Nah, itu merupakan komitmen kami untuk terus melakukan kerja-kerja tugas pengawasan dan sosialisasi di situasi pandemi COVID-19 yang saat ini menyerang di Indonesia. Kemudian kami juga mengembangkan website Bawaslu. Bawaslu juga cukup ramai, Mas. Satu berita itu pengunjungnya ratusan, bahkan ada yang ribuan, ada yang 1.000 pembaca satu berita, ada yang 3.500 berita satu berita. Itu satu berita ya Pak? Ya, cukup ramai, dan kami memang konsentrasi untuk membuat atau menyajikan isu-isu, informasi-informasi yang menarik untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu rasa ingin tahu terkait dengan informasi kepemiluan melalui websitenya Bawaslu bisa tercukupi ya, arahnya begitu. Nah, di websitenya KPU juga selain ada berita, juga ada opini. Ada opini itu opini-opini anggota Bawaslu misalkan, atau tokoh yang lain. Itu ada di sana. Bagaimana pemikirannya, analisanya dan lain sebagainya terkait menyikapi isu-isu demokrasi yang ada di Indonesia. Juga ada di website kami juga ada PPID. Jadi PPID di kami bisa langsung dicek di web kami, juga langsung bisa muncul. Contoh misalkan teman-teman akan mengakses terkait hasil putusan sengketa kemarin, itu ada di PPID, menyatu di websitenya Bawaslu. Itu website kami kembangkan, sosialisasi via online juga kami kembangkan. Artinya meski tahapan ditunda, kami terus berkreasi. Ini teman-teman Bawaslu, staf Bawaslu sedang juga membuat video pendek untuk konten sosialisasi, sehingga tidak bertemu secara fisik tapi bertemu secara virtual gitu. Dan koordinasi kami juga dengan provinsi itu juga sering, dengan kabupaten-kabupaten yang lain juga sering dilakukan via video conference. Itu kita menggunakan aplikasi itu untuk memudahkan koordinasi. Jadi kami tidak harus datang ke provinsi, ke Jawa Tengah untuk konsultasi dan sebagainya, cukup menggunakan video conference itu. Ya, untuk pertanyaan tadi, untuk seperti yang sudah dijelaskan, seperti ada Instagram ya tadi dan YouTube juga. Apakah itu live Instagram itu ada waktunya, mungkin setiap minggu atau setiap waktu apa gitu? Ya. Mungkin biar masyarakat bisa tahu dan ikut gitu. Setiap ininya kami jadwalkan Kamis pagi jam 9 biasanya. Kalau yang sudah Kamis pagi. Tapi untuk karena ini berbeda ya. Kalau kemarin kan hanya seminggu sekali melakukan siaran langsung. Kalau besok barangkali akan dipadatkan karena untuk mengisi waktu-waktu di situasi COVID-19 ini, kami akan melakukan siaran langsung sesering mungkin, misalkan 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Nanti kami susun dan kami sampaikan melalui jadwalnya, akan kami sampaikan upload di media sosial, sehingga masyarakat bisa memantau, hari ini tanggal sekian, jam sekian akan ada
live misalkan, itu bisa nanti kami sampaikan, Mas. Oke, dan terima kasih tadi juga sudah dijelaskan, dan sesaat lagi untuk bisa disimak jeda iklan terlebih dahulu. Pastikan tetap menyatu di 88,5 MHz Rama FM. Dengarkan sugesti saya. Lihat amplop berisi uang ini. Pilih gambar ini. Begitu Anda terbangun, ingat, pilih gambar ini. Sekarang, bangun. Apa yang Anda lakukan? Saya akan melaporkan Anda ke Bawaslu karena telah melakukan politik uang. Walah, kok nggak mempan hipnotisnya? Padahal sudah pakai amplop isi uang juga. Kami pengawas pemilihan umum. Jangan termakan sama rayuan politisi curang. Jika menemukan praktek politik uang, laporkan ke Bawaslu. Hati-hati, politik uang bisa menciderai pemilu. Calon bisa dibatalkan. Politik uang adalah pidana pemilu. Politik uang menghancurkan demokrasi. Bersiaplah, menang terhormat, jika kalah bermartabat. Ayo awasi pemilu 2019. Laporkan setiap pelanggaran ke Bawaslu Jawa Tengah dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 423. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. 88,5 MHz Rama FM kembali tentunya bersama saya Jafar di dialog pagi hari ini bersama dua narasumber dari KPU, ada Ibu Akmalia, dan juga dari Bawaslu ada Bapak Trinto Haryadi ya. Dan tentunya tadi sudah menjelaskan banyak hal mulai dari virus corona dan juga kegiatan-kegiatan Bawaslu yang selama ini dilakukan terkait dengan situasi di virus COVID-19 yang tengah menghantui bukan hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia kali ini ya. Dan juga ini pertanyaan tentunya ya, ini mungkin dari KPU terlebih dahulu. Ini bahaya politik uang, ini banyak sekali yang bertanya publik tentang bahaya politik uang. Ini mungkin bisa dijelaskan apakah saat ini sudah bergeser yang tadinya mungkin pakai uang tunai langsung, sekarang mungkin dengan hadiah-hadiah seperti apa mungkin dengan yang dihadapi saat ini? Ya, biasanya ketika masa tahapan kampanye itu nanti akan ada namanya PKPU ya, atau peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait dengan kampanye. Nah, biasanya kan politik uang terjadi di masa-masa kampanye ini ya. Nah, turunan dari undang-undang itu kan pasti nanti KPU akan membuat peraturan teknisnya. Apa saja yang diperbolehkan di dalam kampanye, kemudian bagaimana metode yang bisa dilakukan dalam kampanye, kemudian pemberian materi apa yang diperbolehkan dalam kampanye. Kan ada yang namanya alat peraga kampanye, ada yang namanya bahan kampanye. Nah, ini di luar. Kalau pemberian materi kemudian politik uang ini pasti kan dilarang ya, pasti tidak boleh karena ini di dalam undang-undang juga sanksinya berat juga ya Mas Rinto ya, ini pidana pemilu ya untuk politik uang ini. Nah tetapi biasanya ada hal-hal tertentu yang boleh diberikan oleh peserta pemilu, dalam hal ini kandidat ya atau kontestan ini kepada masyarakat untuk dalam rangka mempengaruhi pemilih, tetapi ini harus sesuai dengan aturan yang sudah diatur nanti. Nah, apa saja itu terkait dengan bahan kampanye. Kalau yang pemilu kemarin itu bahan kampanye itu ada beberapa macam ini, harga per itemnya atau satuannya ini juga dibatasi. Kalau kemarin dibatasi di harga 60.000 per item ya. Misalnya peserta pemilu itu boleh memberikan alat minum. Kalau alat minum itu kan macam-macam ya, ada mug, ada gelas, ada macam-macam. Kemudian apalagi ada alat minum, alat makan, kemudian penutup badan. Penutup badan ini ada baju, ada topi, ada jilbab ya, ada mungkin caping, kemudian ada payung untuk yang lain-lain, bahan-bahan kampanye yang lain. Tapi ini tetap harus diatur berapa harga per itemnya, harga maksimal per item. Nah, ini namanya bahan kampanye. Terkait dengan politik uang tadi, ini di dalam undang-undang juga sudah sudah dituangkan ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan politik uang, bahwa tidak hanya pemberi yang nanti dikasih sanksi, ada sanksinya, tetapi juga terkait dengan penerima gitu ya Bang Rinto ya. Mungkin nanti terkait sanksi-sanksi ini ya Bawaslu yang lebih kompeten ya, yang punya kapasitas. Nah, tetapi menurut kami memang bahaya politik uang ini ya
Karena ini merupakan embrio dari korupsi sendiri ya, ketika peserta pemilu atau kontestan itu menarik atau mempengaruhi massa untuk memilih dia dengan memberikan materi berupa uang atau materi yang lainnya di luar bahan kampanye. Ini menjadi embrionya dari korupsi, karena berbagai macam cara pasti dilakukan ya, menghalalkan berbagai macam cara, dan ini juga mencederai demokrasi yang kita bangun susah payah di Indonesia. Saya kira ini sangat berbahaya sekali, karena masyarakat pun yang memilih hanya karena imbalan materi ataupun itu nanti dia tidak akan bisa menuntut apa sih sebenarnya program kebijakan yang terbaik untuk masyarakat yang bisa dilakukan oleh kontestan yang nantinya terpilih, ketika masyarakat hanya memilih karena materi. Nah, jadi dia hanya suaranya itu hanya dinilai dengan materi yang tidak seberapa. Ini kan berbahaya sekali. Nah, ini juga menjadikan nantinya yang terpilih ini bukan memikirkan masyarakatnya, tapi memikirkan bagaimana cara mengembalikan materi yang sudah dia bagi-bagikan kepada masyarakat tadi. Ini menurut kami sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali ya. Maka di undang-undang itu kan sanksinya juga berat juga, antara pemberi dan penerima itu sama-sama dikenai sanksi. Sanksi sama-sama ya. Dan ini dari Bawaslu sendiri nih, bagaimana menyikapi bahaya politik uang ini ya? Ya, memang politik uang itu bahaya laten yang sejak dulu selalu ada. Itu menjadi perhatian atau keprihatinan kita bersama, di mana dari pemilu ke pemilu ini selalu sama masalah yang muncul, yaitu politik uang. Dan ini banyak faktor sebetulnya yang kemudian menyebabkan munculnya politik uang. Pertama, barangkali tingkat perekonomian masyarakat ya, tingkat perekonomian masyarakat yang kemudian mudah terpengaruh dengan bujuk rayu hanya 50.000 atau 100 ribuan, kemudian mereka mau menerima. Yang kedua, faktor trust publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Karena apa? Karena seringkali masyarakat yang tadinya memang kekeh menolak praktik politik uang, begitu melihat para pemimpin ini justru banyak melakukan tindakan korupsi, bahkan setiap hari muncul di televisi kabarnya, barangkali itu kan kemudian mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap para pemimpin. Nah, itu juga berdampak ke sana. Nah, itu ngapain kita dukung, toh juga mereka nanti akan memperkaya diri dan lain sebagainya. Ini salah satu beberapa faktor yang kemudian muncul, yang memunculkan praktik politik uang. Tapi ini tidak harus menyerah menghadapi situasi ini. KPU, Bawaslu masih berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa politik uang itu banyak madorotnya ketimbang maslahatnya, banyak dampak buruknya. Karena apa? Karena setelah para pemimpin itu melakukan praktik politik uang, artinya mereka nanti akan mencari berupaya berbagai macam cara melakukan upaya untuk bagaimana modalnya bisa balik. Bahkan ini kan ada sampai miliaran rupiah habisnya satu cawal misalkan, kabarnya begitu. Ini kos politiknya sangat mahal, sehingga praktik politik uang praktik korupsi ini nanti ke depan akan berpotensi semakin besar. Bahkan ada yang bilang bahwa praktik politik uang itu gerbang korupsi. Iya. Jadi ketika prosesi pemilihannya itu menggunakan praktik politik uang, maka bisa dipastikan besok ketika menjabat pasti akan melakukan korupsi. Nah, ini yang kemudian harus dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat di Projo khususnya ke depan tidak lagi melakukan atau terlibat aktif dalam praktik politik uang. Karena kalau sesuai ancamannya sudah cukup berat ya, bahwa pemberi maupun penerima juga nanti akan kena sanksi. Tapi ini harus diawali dari kesadaran masyarakatnya, bukan karena ancamannya, tapi memang betul-betul karena kesadaran masyarakat, sehingga nanti betul tercipta situasi atau proses demokrasi yang betul-betul berkualitas di Kabupaten Projo tanpa ada praktik politik uang.
Oke, terima kasih tadi dijelaskan oleh Bapak Trinto Haryadi dan juga sudah ada yang bergabung ini untuk pertanyaannya dari WhatsApp-nya. Ini sebagai pengawas sendiri tidak menutup kemungkinan ada dari pengawas yang melakukan kecurangan demi kandidat yang sebenarnya dia pilih. Bagaimana cara Bawaslu memonitor Panwas yakin bahwa Panwas tidak melakukan hal tersebut? Ya baik. Penyelenggara pemilu itu harus netral pertama. Itu tercantum di peraturan DKPP ya, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2000. Nah, dalam peraturan DKPP itu ada klausul harus netral, netral ya. Itu mengatur perilakunya, Mas, perilaku masyarakatnya. Jangankan mendukung ya, hanya nongkrong di warung kopi misalkan itu juga bisa bermasalah. Nah, maka kemudian nanti Bawaslu akan melakukan pengawasan ekstra terhadap jajaran penyelenggara. Tidak hanya penyelenggara di tingkat KPU, tapi juga di jajaran kami juga akan melakukan pengawasan. Nah, maka kami akan memperketat wilayah pengawasan, maka kami juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut juga mengawasi. Karena keterlibatan masyarakat nanti akan berdampak baik terhadap proses pengawasan di jajaran kami ketika ada oknum-oknum kami yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah, nanti kalau misalkan ada penyelenggara pemilu baik di tingkat KPU maupun Bawaslu kok terbukti tidak netral, maka akan kami proses ya. Nah, kalau di jajaran pengawas tingkat ad hoc, artinya kecamatan, Panwas kecamatan atau Panwaslu desa atau kelurahan atau pengawas TPS, itu ketika melakukan pelanggaran kode etik nanti akan kami proses di tingkat kabupaten. Ya. Karena khusus untuk penyelenggara tingkat ad hoc nanti peradilannya atau prosesnya itu nanti di kabupaten, bukan di DKPP tingkat pusat. Itu jadi lebih kelihatan, lebih kerasa, lebih berdampak terhadap proses penyelenggaraan di Kabupaten Projo. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih juga tadi sudah dijawab pertanyaannya dari WhatsApp-nya oleh Bapak Trinto Haryadi, dan mungkin ini kesimpulan dan juga harapannya nih dari KPU Purworejo terlebih dahulu terkait juga situasi yang seperti ini nih, ada virus COVID-19 juga ini. Mungkin dari KPU Kabupaten Purworejo yang pertama pastinya kita berdoa bersama-sama ya agar penyebaran COVID-19 ini tidak tidak atau segera berhenti ya, atau segera berakhir, pandemi ini segera berakhir. Kemudian kami juga berpesan kepada jajaran penyelenggara di tingkat bawah, di tingkat PPK, PPS yang sudah terbentuk kemarin, selalu mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, tidak berkerumun, tidak melakukan aktivitas di luar kalau tidak penting sekali, kemudian tetap jaga jarak, tetap di rumah untuk menjaga jarak. Namun begitu juga bisa melakukan berbagai hal terkait dengan informasi-informasi tentang pemilihan Bupati Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Kita di grup WhatsApp itu dengan badan ad hoc kita masih aktif, Mas. Jadi masih ada banyak yang bisa dikerjakan terkait dengan tadi sama dengan Bawaslu ya. Kita melaksanakan sosialisasi, apalagi sekarang banyaknya orang yang melakukan stay at home ya, jaga jarak atau ya social distancing ini, banyak yang lebih banyak di rumah, kemudian lebih banyak menggunakan gadget atau menggunakan internet untuk mencari informasi-informasi. Nah, di situ kita juga bisa melakukan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Informasi apa saja yang kita terima itu kita teruskan juga kepada badan ad hoc agar mereka juga meskipun nanti ditunda masa kerjanya tetapi tetap fokus terkait dengan pilkada ini. Jadi tetap tidak terus lupa sama sekali karena ditunda masa kerjanya. Jadi seperti PPK ini juga sudah banyak mempunyai media sosial ya. Kemarin mereka sudah membuat Facebook, Instagram, dan bahkan ada yang membuat YouTube juga. Kita juga selalu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial. Jadi tidak harus selalu berkerumun, tidak harus selalu berinteraksi ya dengan orang-orang, tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Selain kita juga harus selalu mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah juga ya. Betul. Oke, dari Bawaslu mungkin singkat saja untuk kesimpulannya. Oke, kami berpesan kepada teman-teman di tingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa
tetap berada di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, rajin membaca. Di situasi seperti ini, meskipun tidak kerja di kantor, ya, masa kerjanya ditunda, manfaatkan waktu ini untuk belajar, membaca regulasi yang ada, sehingga ke depan ketika tahapan sudah berlangsung, ini sudah ready. Jadi kami nanti juga akan melakukan peningkatan kapasitas melalui grup WA atau siaran langsung di Facebook atau Instagram, itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dan PKD yang hari ini off dulu. Oke. Terima kasih, dan juga terima kasih juga buat semua pendengar Irama FM dan juga yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dialog pagi bersama KPU dan juga Bawaslu Purworejo. Ada Ibu Akmalia dari anggota KPU Kabupaten Purworejo dan juga Bapak Trinto Haryadi anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan tema 4 tahapan Pilkada 2020 yang ditunda dan juga apa yang sudah dikerjakan atau sekarang dikerjakan. Tadi sudah dijelaskan tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa tentunya. Untuk Ibu Akmalia, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama ya. Bapak Trinto Haryadi, terima kasih banyak sudah hadir di studio Irama FM. Dan juga buat pendengar Irama FM, pastikan untuk tetap stay tune di 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama.